Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Sir. Ya, alhamdulillah ya. Baik, terlebih dahulu kita sama-sama bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat kembali bertemu dalam pembelajaran live teaching ya. Ini adalah materi pertama ya di semester 2. Kebetulan minggu lalu itu Bapak tidak bisa hadir karena ada keluarga yang sakit sehingga Bapak cuti ya, tidak masuk. Nah, baik kita langsung saja ya memulai untuk materi kita di kelas 10 semester 2 ini. Kita mulai materinya itu adalah dinamika partikel ya, atau dinamika gerak. Ini Bapak share dulu PPT-nya. Oke, ini materinya ya, tentang dinamika gerak. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kita akan coba jelaskan tentang hukum Newton. Nah, ini sebenarnya materi SMP sih, ya. Nanti mungkin ada beberapa penguatan materi lah di dalamnya. Nah, Bapak rasa sih waktu SMP dulu hukum Newton ini bukan lagi hal yang belum pernah didengar ya. Pasti kalian sudah mendengar bahkan sudah mempelajarinya juga ya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan nih, Bapak mau tanya lah dulu, mana tahu sudah ada yang belajar ya atau ingat waktu pembelajaran di SMP yang lalu. Mukti, ada Mukti? Mukti Salim ya? Ada, Sir. Ya. Setahu atau seingat kamu ada berapa sih hukum Newton tuh? Ada 3, Sir. Ada 3 ya. Tahu apa-apa aja persamaannya untuk hukum 1, 2, dan 3 Newton? Persamaannya itu, Sir, tentang gerak, Sir, persamaannya. Iya, persamaan matematisnya atau rumusnya gitu. Hukum 1 Newton ingat nggak apa? Hukum 2 Newton apa? Hukum 1 Newton, resultan gaya sama dengan 0. Ya. Hukum 2 Newton, gaya sama dengan massa kali percepatan. Ya. Hukum 3 Newton, F aksi sama dengan F reaksi. Good. Mantap. Berarti masih ingat ya? Oke, terima kasih ya Mukti. Baik, kita lanjut ya. Itu tadi pengantar. Ya Alhamdulillah ada teman kalian yang sudah ingat ya untuk persamaan matematis yang ada di hukum 1, 2, dan 3 Newton. Oke, sebelum ke materi ini, Bapak sampaikan dulu ya indikator pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan hukum Newton 1. Kemudian mengidentifikasi penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya menjelaskan hukum Newton 2. Kemudian mengidentifikasi penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah menjelaskan hukum Newton 3. Kemudian mengidentifikasi penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini indikator pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum masuk ke hukum Newtonnya, ya, karena ini adalah judul besarnya adalah dinamika gerak, maka kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi dinamika gerak. Kalau di semester 1 yang lalu, ya, kita belajar gerak, itu judulnya adalah kinematika. Kinematika.
Jadi kalau kinematika itu ilmu yang mempelajari gerak tanpa melihat penyebab geraknya, ya. Nah, sedangkan di semester 2 ini kita sudah belajar dinamika gerak. Kalau dinamika berarti ilmu yang mempelajari gerak dengan melihat penyebab geraknya. Jadi kita lihat apa yang disebabkan oleh apa benda itu bergerak, gitu. Maka nanti akan ada konsep ini, konsep gaya dan massa, ya. Jadi harus tahu dulu itu massa itu apa. Ya, jadi massa itu adalah materi yang terkandung dalam suatu zat dan dapat dikatakan sebagai ukuran dari inersia, kelembaman. Ya. Jadi inersia di sini adalah kecenderungan benda itu mempertahankan posisi awalnya, ya, atau disebut dengan kelembaman, ya. Kemudian definisi gaya, apa itu gaya? Gaya itu bisa tarikan, bisa dorongan, ya, yang bisa dijadikan sebagai penyebab terjadinya benda itu bergerak. Ya, jadi gaya itu bisa tarikan, dorongan yang menyebabkan benda bisa bergerak. Nah, jadi konsep gaya dan massa ini itulah nanti dijelaskan dalam hukum Newton, gitu. Paham sampai sini apa itu massa dan gaya ya? Jadi massa itu makin gede, maka inersianya atau kecenderungan dia mempertahankan posisinya juga akan makin besar, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke hukum 1 Newtonnya. Nah, ini ada animasi dari hukum 1 Newton. Kira-kira ini pertanyaannya, mengapa orang itu bisa terpental? Nah, ini ada orang mengendarai mobil, nabrak tembok mobilnya, kemudian orangnya terpental. Terpentalnya itu ke depan dia. Cek-ceknya baling-baling lah dia itu. Kira-kira ada yang bisa jawab? Adelia deh Bapak tanya. Adelia, kira-kira kenapa lah itu bisa terpentalnya ke depan sana? Adelia, boleh mikrofonnya diaktifkan? Adelia nggak ada. Di sini aktif nih. Gunawan, Gunawan. Gunawan? Yes, sir. Ya, silakan. Kira-kira kenapa itu orangnya terpentalnya ke depan ya? Karena mobil yang awalnya gerak ke depan tiba-tiba terhenti oleh tembok itu, sir. Nabrak tembok itu, sir. Ya. Jadi mula-mula bergeraknya ke depan mobilnya ya, beserta orangnya ya. Terus karena menabrak tembok, jadi kecenderungan dia kan bergeraknya ke depan ya. Sehingga dia terpentalnya ke depan. Gitu. Bagus Gunawan ya, jawabannya benar. Nah, kira-kira fenomena apa lagi yang bisa kalian kasih, berikan contoh lah, apalagi kira-kira yang bisa kalian hubungkan dengan hukum 1 Newton. Ada yang Dita boleh? Silakan. Ya, Sir. Ya. Misalnya kita lagi naik bus, Sir, tiba-tiba supirnya itu ngerem, Sir. Jadinya kita otomatis kayak terpental ke depan juga, Sir. Oke. Itu kalau duduknya ngadep ke depan ya? Iya, Sir. Ya, kalau naik angkot kalau duduknya miring, biasa angkot kan hadap-hadapan ya. Berarti dia pokoknya ngarahnya ke arah mobilnya yang awalnya bergeraknya kemana lah gitu ya. Kalau ke depan ya berarti dia miring ke kanan lah kalau posisinya di sebelah kanan gitu ya. Ya, iya, Sir.
Yoi. Baik, makasih. Oke deh. Berarti untuk contoh-contoh hukum 1 Newton Bapak rasa kalian sudah tahu ya. Nah, ini sebenarnya cerita tentang apa sih hukum pertama Newton itu? Jadi hukum pertama Newton itu setiap benda memiliki sifat inert ya atau inersia atau kelembaman. Artinya bila tidak ada gangguan dari luar benda, maka benda itu akan cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Yang bendanya awalnya diam akan tetap diam, yang awalnya bergerak lurus beraturan itu akan tetap bergerak lurus beraturan. Selama tidak ada gangguan atau tidak ada gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Nah, itu hukum 1 Newton. Jadi, tadi ada dua kemungkinan ya. Yang awalnya diam, dia akan tetap diam. Atau yang bergerak lurus beraturan, maka dia akan tetap bergerak lurus beraturan, asal tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Ya, atau sigma F-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, persamaannya itu untuk hukum 1 Newton sigma F sama dengan 0 ya, tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nih, hukum 1 Newton itu persamaannya adalah sigma F itu sama dengan 0. Gitu. Nah, itu persamaan hukum 1 Newton. Tadi udah disebutkan sama si Mukti ya. Ini ada aplikasi hukum 1 Newton lah. Contohnya yang bisa kita lihat, ada mobil yang bawa tangga di atas, ya. Ketika bertabrakan, tangganya terlempar ke depan. Ini sama kayak tadi yang telah dijelaskan sama Mukti juga tadi ya. Bukan Mukti deh, siapa tadi ya? Yang menjelaskan mobil nabrak tembok tadi. Mukti ya? Gunawan, Sir. Oh, Gunawan. Oke deh, lupa Bapak. Ya. Nah, ini sama kayak tadi juga. Karena yang awalnya bergerak ke depan, tangganya, dengan mobilnya, ketika menabrak mobil di depannya, mobilnya kan jadi terhambat tuh, berhenti. Tangganya tetap mau maju aja dia. Gitu. Karena awalnya dia bergerak, ya maunya tetap bergerak. Gitu. Nah, ini juga sama deh. Oke, sekarang masuk ke hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton ini sudah ada gaya ya. Jadi kalau tadi kan gayanya sama dengan kalau gayanya 0 berarti bendanya yang awalnya diam tetap diam, yang awalnya bergerak lurus beraturan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, sekarang kalau ternyata gayanya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, maka benda tadi akan mendapat percepatan dia. Nah, jadi konsep hukum 2 Newton ini pokoknya ada gaya berarti menimbulkan percepatan gitu. Ada gaya artinya kan benda akan bergerak tuh. Nah, ketika bergerak pasti mengalami percepatan gitu. Jadi percepatan benda ini sebanding dengan resultan gayanya. Jadi kalau besar gayanya, ya percepatannya semakin besar juga. Gitu. Nah, persamaannya hukum 2 Newton itu adalah A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Ya, ini persamaan hukum 2 Newton. F itu apa? Gaya ya. Ini gaya. Satuannya adalah Newton. Ya. Ton Newton itu apa? Newton itu adalah kilogram meter per
sekon kuadrat. M adalah massa. Massa di sini satuannya dalam kilogram. Sedangkan A adalah percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Gitu. Oke, ini hukum 2 Newton. Nah, aplikasinya di mana? Aplikasinya bisa kita lihat misalkan kita dorong benda kayak tadi itu. Dorong balok ya. Baloknya yang mula-mula diam, kita dorong sehingga baloknya bergerak. Kalau bergerak berarti balok tersebut mengalami percepatan, ya. Nah, didorong berarti diberikan gaya. Nah, gitu. Paham untuk hukum kedua Newton? Ada yang mau ditanya? Sebelum Bapak lanjut nih ke hukum 3. Pas ya? Oke deh. Pak lanjut nih hukum 3 Newton. Nah, kalau hukum 3 Newton ini bunyinya gini, jika dua partikel atau sistem saling berinteraksi, maka gaya interaksi yang mereka alami besarnya itu sama, namun arahnya berlawanan. Gitu. Atau secara matematisnya persamaannya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi min itu menunjukkan bahwasanya arahnya berlawanan. Atau hukum Newton ini biasa dikenal dengan hukum aksi reaksi. Ya, aksi reaksi. Jadi kalau diberikan aksi, dia akan memberikan reaksi. Gitu. Contohnya ini misalkan gambar yang pertama, kalian mukul bola kasti ya. Bola dengan pemukulnya ini, tongkat pemukulnya. Nah, ini mengalami gaya aksi reaksi ya. Atau ini gambar yang kedua. Kasihan kali ini ya. Monyetnya ditarik ke kiri dan ke kanan. Atau gini, yang paling enak itu kalau kalian dorong tembok, ya, dorong tembok, kaki kalian pakai sepatu roda misalkan. Kakinya pakai sepatu roda, kemudian kalian dorong tuh tembok. Maka yang terjadi adalah kaki kalian kan bakal terdorong ke belakang ya. Kalian dorong tembok, bisa-bisa jatuh itu karena dia kaki rodanya itu kan terdorongnya ke belakang. Gitu. Jadi tembok itu memberikan reaksi. Kalian ngasih aksi, dorong tembok, sedangkan tembok ngasih reaksi. Ngasih reaksinya bisa dilihat kalian terdorong ke belakang gitu. Atau kalau nggak pakai roda, kalian pukul tuh tembok, kan tangannya sakit ya. Itu artinya temboknya melawan itu. Ngasih reaksi dia. Ya. Gitu. Jadi aksi reaksi ini dia dijelaskan di hukum 3 Newton. Dalam kehidupan sehari-hari kalian juga bisa memberikan aksi reaksi. Jadi kalau kalian berbuat baik misalkan kepada orang lain ya, maka orang lain akan berbuat baik juga kepada kalian. Aksi kalian adalah berbuat baik kepada orang. Nanti orang lain akan memberikan reaksi berbuat baik juga kepada kalian. Gitulah ya. Oke, sebelum ke latihan soal nih, ada yang mau ditanya hukum 1, 2, dan 3 Newton? Bapak rasa penjelasan hukum 1, 2 Newton sudah cukup deh, karena ini hanya mengulang aja materi di SMP. Nggak ada yang baru. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mikrofonnya boleh diaktifin.
biar nanti bisa langsung dijawab ya. Bapak tanya dulu nih untuk pertanyaan nomor 1. Si Jelita dulu, Jelita. Mikrofonnya boleh diaktifin, Jelita. Jelita, hadir. Atau Yunus deh, Yunus. Si Jelitanya kamar mandi kali itu. Yunus. Yunus juga ada orangnya tapi enggak nyaut ya. 1, 2, 3 tuh kayaknya, Sir. Kayaknya ya. 1, 2, 3. Iya. Oke. Kita cek ya. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda tidak akan dipercepat. Benar? Benar ya. Yang lain boleh diaktifkan mikrofonnya. Nah, tidak akan dipercepat ya. Oke. Poin yang kedua, benda selalu diam. Benar, Sir. Oke, benar ya. Perubahan kecepatannya sama dengan 0. Deltanya sama dengan 0. Benar ya. Kalau perubahan kecepatannya 0, berarti A-nya udah pasti 0 ya. Karena nggak ada perubahan kecepatan. A itu kan perubahan kecepatan tiap waktu ya. Ini kan. Nah, kalau delta V-nya 0 ya berarti A-nya pasti 0. Benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan, udah pasti salah ya. Oke, maka jawabannya adalah A ya, 1, 2, dan 3. Baik. Oke, selanjutnya ini. Gimana ini? Sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7.000 Newton. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 3,5 meter per sekon kuadrat, maka tentukan massa truk tersebut. Nah, ini gampang lah ya. Pakai persamaan apa ini? Kalau ada percepatan. F sama dengan M kali A, Sir. F Iya, F sama dengan M kali A ya. Hukum 2 Newton nih ya. Kalau ada percepatan berarti ke hukum 2 Newton. Yang ditanya masanya. Ya, gampang lah nih ya. Berapa masanya? Rp2.000, Sir. 2.000, Sir. 2.000 ya? Iya, Sir. Oke, good. 2.000 kilo. Lanjut. Tiga ekor anjing berebut sepotong tulang. Nah, satu narik tulang ke arah kiri dengan gaya 20 Newton. Kemudian yang satu lagi menarik ke kanan dengan gaya 35. Dan yang terakhir menarik ke atas dengan gaya 15. Oke deh. Ini misalkan dibentuk tulangnya ini. Yang satu narik ke sana, katanya 20 Newton ya ke kiri. Yang satu nariknya ke sana ke kanan sebesar 35. Yang satu ditarik ke sana sebesar 15. Oke, yang ditanya adalah resultan gayanya, berarti sigma F-nya ya. Oke. Gimana cari sigma F-nya ini? Nah, ini karena ada yang horizontal dan juga vertikal, maka kita cari satu-satu ya. Pertama cari yang horizontalnya dulu, sigma Fx-nya. Nah, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Maka sigma Fx-nya Dikurang, Sir. dikurang ya, berlawanan arah. Nah, ini berlaku
ini ya aturan vektor ya, karena gaya itu kan termasuk besaran vektor. Jadi ini berlaku ketentuan-ketentuan dalam vektor. Jadi kalau arahnya berlawanan, dia dikurangkan. Kalau arahnya sama, dia dijumlahkan. Kalau membentuk sudut siku-siku, ya kita jumlahkan dengan aturan Pythagoras, gitu. Berarti ini sigma fx-nya 35 dikurang 20 ya. Berarti ini 15 Newton. Sigma fy-nya berapa? Tetap 15 ya. Karena cuma ada satu gaya yang ke atas. Jadi resultannya sigma f-nya gimana? Jadinya pakai akar ya. Akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nah, ini dianggap posisinya jadi apa dia? Siku-siku gini. Ke atas 15, ke kanan jadinya ya. Kan 15-nya itu ke kanan. Ke kanannya 15 juga. Nah, jadi kalau nyari resultannya, ya berarti pakai akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. 15 kuadrat? 225, Sir. Iya. Berarti akar 450 ya. Atau disederhanakan menjadi 15 akar 2 ya. Kan 225 dikali 2 ya. Gini, cocok? Iya, Sir. Cocok, Oke. Sir. Oke. Pak lanjut. Nah, gambar di atas sebuah benda massa 5 kilo ditarik dengan gaya 100 Newton ke kanan. Berarti ini 100 Newtonnya ke sini. Hitung percepatannya. Berarti A sama dengan, rumusnya apa? Gaya per massa. Iya, per M. Berarti 100 per 5. 20 ya. Yes. Oke. Sir. Jarak. Ayo, hitung jarak. Berarti ngitung jarak ini pakai persamaan GLBB ya, ingat kan? Kan ada percepatan tuh. Ngitung jarak masih ingat? Sama dengan? S. F0 kali T ditambah setengah AT pangkat 2, Sir. Ya, good. V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat ya, gitu. V0-nya mula-mula diam, berarti 0 ya, ditambah setengah. Percepatannya tadi dapat berapa? 20 ya. 20, T-nya 5 dikuadratin. Berapa hasilnya? 250, Sir. Iya, 250 meter. Oke, bisa ya sampai sini ya? Bisa, Bisa, Sir. Sir. Oke, Pak lanjut nih. Ayo, percepatan sama dengan sigma F per M ya. Sama ini masih an. Sigma F-nya berapa? Ke kanan 100, ke kiri 20 katanya. Berarti sigma 80. F-nya berapa? 80, Sir. Oke, 80 dibagi masanya berapa? 5 ya? Oke, berarti berapa nih? 16. 16 ya, 16 meter per sekon kuadrat. Jarak katanya, jarak berarti sama kayak tadi ya. V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti setengah kali 16 dikali T-nya 5 kuadrat ya. Oke, berarti 25 kali 8 ya. Berapa itu? 200. 200 ya. Oke. Bisa? Oke. Yang ini.
Benda bermassa 10 kilo sedang bergerak dengan percepatan 4 ke kanan. Diberi gaya sebesar 20 Newton berlawanan arah. Berarti ini ada benda bergeraknya ke kanan ya. Diberi gaya sebesar 20 berlawanan katanya. Ini bergerak dengan 4 meter per sekon kuadrat. Terus ditahan lah ini ada gaya sebesar 20 Newton. Masanya katanya berapa? 10 kilo. Gimana cara mencarinya? Ini yang ditanya apa yang terjadi katanya. Oke, kita cari percepatannya berapa kira-kira nih. Oke, caranya gini. Cari dulu kalau ini kita buat F2 20 Newton, kita cari F1-nya dulu. F1-nya bendanya 10 kilo katanya. Percepatannya 4 ke arah sana berarti ya, ke arah kanan ya. Gitu kan. Berarti F1-nya itu 10 dikali 4. M dikali A ini. Bisa? Berarti ini 40 Newton. Nah, berarti bendanya bergerak ke kanan itu ada gaya 40 Newton. Baru ditahan sama F2 sebesar 20 Newton. Berlawanan arah nih antara yang 40 sama 20. Berarti sigma F-nya berapa itu? 20 ya? 20 ya. Sir. Oke, berarti A-nya berapa? 2. 2. Hah? 2, Sir. 2. Oke, 20 per 10 ya. 2. Berarti percepatannya 2. Ke arah mana ini? Kanan, Sir. Kanan. Sir. Iya, ke kanan ya. Karena yang besar yang 40 kan. Oke. Berarti ini jawabannya ya. Bisa? Bisa, Sir. Oke. Baik, Bapak rasa karena waktunya telah habis, waktu kita ya. Ini dulu yang bisa Bapak sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya hukum 1, 2 dan 3 Newton. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.